Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Libra, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu ya. Untuk kita cari tahu apakah ada kemungkinan dia seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan kembali lagi bersama dirimu. Ya, oke. Nah, jadi satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi 2 pile untuk bisa kamu pilih salah satunya ya. Oke, tunggu, Mari shuffle satu kali lagi. Ini dia. Biar adil ya perbagiannya. Nah, ini tumpukan pertama, ini tumpukan kedua ya, atau ini tumpukan dengan bunga warna kuning, dan ini tumpukan kartu tarot dengan bunga warna hijau. Monggo silakan pilih ya. Nah, mana tahu kamu ada yang punya rasa penasaran kepada 2 orang sekaligus, boleh ya dipilih salah satu kartu tarotnya untuk 1 orang. Misalnya untuk si A ini, untuk si B ini, gitu ya. Monggo silahkan. Baik, Mari akan memulai saja ya dari pile dengan bunga warna kuning ya. Oke, ini dia. Apakah ada kemungkinannya dia seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan kembali lagi kepada dirimu? Yup, ada the Devil, 8 of Wands, kemudian 2 of Cups, dan berikutnya ada energi dari High Priestess. Kemudian di situ ada 10 of Cups, berikutnya ada Ace of Wands, kondisinya reverse, dan berikutnya ada Page of Wands. Nah, jadi kalau melihat seseorang ini ya, setidaknya sampai saat sekarang, Mari lihat dia ini tuh orang yang masih menggilai kamu nih. Cintanya dia masih sangat besar ini ke kamu. Gitu ya. Kalau dari energi dia mah, kayaknya dia ndak merasa ya dia ini tuh ninggalin kamu. Apakah saat ini kamu yang sedang mengusahakan ya untuk terlepas dari dia? Karena kalau dianya sendiri, dia tidak merasa. Dia sudah mengambil langkah untuk membuat kamu berpikir bahwa dia sedang ninggalin kamu. Ya, kalau dari energi kartu tarotnya, dia tidak merasa seperti itu. Malah saat ini dia kayak, kalau boleh dibilang menuntut ya, malah dia menuntut kalau kamu ini tuh hidupnya kamu hanya akan untuk dia saja. Sekarang ini tuh dia sedang berjuang bikin kamu itu tuh gimana caranya biar kamu kelepek-kelepek sama dia, biar kamu obsesif, biar kamu posesif sama dia, biar kamu itu tuh cinta mati sama dia. Sebab apa? Sebab dia punya kondisi keadaan yang demikian ke kamu. Jadi kayak seseorang itu ya nggak mau lah dia ya, dia gila sendiri ya gara-gara kamu ya. Dia juga, kamu gila juga sama seperti gilanya dia ke kamu. Gitu ya. Jangan gila sendiri, ayo kita jadi gila, tergila-gila bersama gitu loh ya, saling menggilai kalian gitu ya. Gitu ya, saling kayak ugal-ugalan kalian memperjuangkan untuk kalian berdua, hubungan ini tetap ada, hubungan kalian berdua tetap ada seperti itu. Lagi melekat banget dia nih sama kamu, lagi melekat itu ya. Kalau kamu macam-macam mau ngelepasin diri dari dia, kamu bakal dikerjain sama orang ini. Mari nampak, entah bagaimana caranya pasti dia akan ngerjain kamu supaya kamu nggak berkutik untuk ninggalin dia. Mau pakai jalan black magic jadi mau dia, mau pakai jalan nekat-nekat nggak karu-karuan yang beresiko besar, mau dia, mau itu loh. Kalau menurut dia jangan main-main ini sama aku gitu, jangan main-main, ini lagi kondisi gila ini. Nah itu dianya. Itu ya, nggak akan mungkin dia ngelepasin kamu walaupun kamu bilang, ih aku nggak bahagia loh dengan dia Ci, misal kamu bilang kamu nggak bahagia, tapi kamu dia nggak peduli kamu mau bahagia kah tidak bahagia kah, ya udah pokoknya kamu berpura-pura sajalah, jika perlu kamu itu tuh berbahagia saja gitu. Jadi kamu bilang ini nggak pernah ninggalin kamu ya, jadi sehingga
kok kayaknya ndak cocok ya kartu ini tuh untuk menjawab pertanyaan apakah dia akan datang lagi ke kamu. Soalnya dia merasa dia tidak pergi. Dan bahkan untuk sampai saat ini dia merasa, dia sedang jalan sama kamu. Dia sedang bersibuk ria ke kamu. Gitu loh. Sedang bersibuk ria membuat kamu makin jatuh cinta. Oh, mungkin ada beberapa yang kayak gini main-mainnya dia ya. Entah misalnya dia sengaja ngeblokir kamu ya. Sengaja manas-manasin kamu kali ya. Sengaja bikin begini, ngejengkelin kamu mungkin. Yang membuat kamu akhirnya punya pemikiran apakah dia akan ninggalin kamu. Boleh-boleh memang ada seperti itu tindakannya dia. Tapi bukan berarti ya jika dia melakukan hal-hal yang menjengkelkan kamu, yang membuat kamu resah, cemas, gelisah saat ini, itu artinya bahwa dia mau ngelepasin kamu. Bukan. Boleh-boleh itu adalah pancingannya dia. Bikin kamu itu tuh jadi budak cinta. Ya, membuat kamu tuh jadi kayak berharap mampus-mampus. Jika dia ada, ya. Nah, di sana jurusnya doang, ya. Itulah triknya dia. Tuh loh, bukan mau ninggalin kamu nih. Kalau kamu ngerasa, waduh dia udah menghilang nih Ci. Sudah 1 hari dianya nggak nelfon aku. Sudah seminggu dianya nolak ketemu sama aku. Gayanya itu. Gitu ya, gayanya dia ajanya itu. Biar bikin kamu itu tuh kayak candu sama dia. Gitu ya. Biar kamu itu tuh jadi kayak tahu ya gimana kalau kamu tanpa dia, sehingga kamu akan merasa takut kehilangan dia, gitu ya. Sehingga kamu punya kemelekatan kepada dia. Gitu. Karena dia punya situasi yang sama ke kamu. Kayak kata Mari tadi, dia nggak mau gila-gila sendiri. Yuk bareng-bareng katanya. Gitu. Ya. Di sana. Memang dia gilanya ada, tapi juga rasa cintanya sama kamu ada ya. Cuman kalau cinta-cinta kayak gini nih, mari lihat masih kayak cinta-cinta level-level rendah lainnya. Kayak masih cinta dengan ego yang sangat kuat, gitu ya. Karena tadi ada penaklukan di sini. Kalau dia cinta yang memang sehat, itu adalah cinta yang membebaskan ya, cinta yang yuk kita bareng-bareng bertumbuh, berkembang, bersama-sama kita kan semakin lebih baik, gitu ya. Kita saling berkontribusi untuk hal-hal yang positif, ya, dalam kehidupan satu sama lain. Nah itu dia kalau udah cinta yang dewasa, yang udah level-level tinggi. Sementara ini dia masih, setidaknya sekarang ya, masih ada cinta level-level rendah, yang dimana ego buta itu tuh masih mengendalikan dirinya. Nah kayak gitu ya, tak rela ini lepas kamu. Makanya tadi kata Mari, kalau kamu misalnya kamu tidak sesuai dengan maunya dia, ya kamu jauh dari kemampuan untuk membuat dia merasa puas dengan kamu, black magic bisa bermain di sini kawan. Black magic bisa main hal-hal yang gila, yang konyol ya. Misalnya dia bikin kamu hamil, dia bikin kamu hamil, atau dia sengaja menghamilkan dirinya supaya kamu dijebak ya, tidak bisa beranjak dari hidupnya dia, gitu ya. Dia jadi pengusik hidupnya kamu, gitu. Mau. Misalnya dia gegeran ya ke siapapun orang yang sedang kamu deketin, bisa. Dia nggak tahu itu tuh kalau yang dia lakukan itu tuh salah. Yang dia tahu ya dia sedang melakukan perjuangan untuk kalian, untuk kamu dan dia, gitu. Jadi black magic itu tuh walaupun dia kayak kamu melanggar agama, gitu ya kan? Enggak, agama apa? Dia gitu. Lah aku sedang jujur kok ke diriku, aku nggak mau lepas dari Libra, gitu. Di sana, ya. Akan ngedeketin kamunya nih terus, gitu loh. Bisa-bisa kamu dipepet terus sama dia sampai kamu sesak napas, sampai kamu itu tuh nggak ada pilihan untuk tunduk takluk sama dia, untuk terkunci ke dia, gitu. Nggak peduli dia, mau kata orang ngapain kamu sama Libra, nggak peduli dia,
Pokoknya aku mau. Kalau udah bilangnya dia mau sama kamu, ya sudah. Dia akan melakukan segala macam cara ini, ya, mengusahakan kamu dan dia ya bersama di situ. Walaupun kemudian hubungan ini tuh tidak jelas masa depan kalian seperti apa ya, tapi dia nggak peduli tuh. Lah ego dia lagi kuat. Pokoknya hari ini, besok lusa ntar itu dipikir. Gitu dianya. Nah, pokoknya aku harus sampai puas dengan Libra. Gitu. Bisa-bisa dia kayak, udahlah mau rumah tangga macam mana, apakah kemudian berumah tangga atau tidak. Atau kalau dia ini tuh adalah suaminya kamu atau istrinya kamu, walaupun dia gagal sebagai suami atau sebagai istri, nggak peduli dia itu. Nggak peduli. Pokoknya sepanjang dia mau aja sama kamu nggak akan bisa bilang tidak. Gitu, dia akan pastikan itu ya. Jadi kalau kamu tersiksa dalam hubungan dengan dia, ya, jika dia kemudian perjuangannya adalah bikin kamu takluk tunduk, maka ada kemungkinan kamu juga terpaksa harus berjuang untuk menyelamatkan dirimu dari seseorang ini. Misal gitu loh. Kalau kamu kayak satu saat merasa tersiksa, ya terutama dalam waktu dekat-dekat ini, seperti itu ya. Jadi ya lagi-lagi kok kayaknya gagal ini kartu tarotnya ya. Gagal maksudnya kayak, apakah dia akan kembali? Dia nggak kemana-mana, dia ada, gitu ya. Tidak ada nih cerita-cerita pisah-pisah dari dia saat sekarang, tidak ada, gitu loh, ya. Memang kalau untuk kesetiaan boleh-boleh berat ini ya didapat dalam relationship-nya kalian. Atau bermasa depan tadi ya, kesetiaan untuk bermasa depan. Ya, untuk long term memang berat ini, mari nampak. Tidak mungkin ini long term. Ya, jangan bilang tidak mungkin, nanti mari berdosa pula ya, takabur pula kan. Kecil lah ya, kecil. Kemudian hubungan ini tuh bisa long term, sangat kecil. Katakan dia ada di poin 1 dari 10. Gitu. Ya. Dan dengan yang seperti ini, kalau mari lihat, andaikan kamu mau jujur ya, melihat baik dan buruk, sebenarnya kamu bisa itu tuh dapat tahu ya, bahwa hubungan ini agaknya ya kurang support lah untuk kebahagiaannya kamu. Kalau hanya untuk senang-senang ya, gembira-gembira, bisa lah. Tapi kalau untuk kebahagiaan, rasa tenang, rasa nyaman, mari agak ragu. Bisa kamu dapatkan dari relationship dengan si seseorang ini. Tuh ya, kalau hanya untuk having fun saja, oke. Untuk pengalaman-pengalaman hidup saja, bisalah. Gitu, kalau dengan dia. Kamu juga jangan mau mengunci dirinya kamu kepada si seseorang ini ya, jangan. Gitu, cukup dengan menikmati saja. Seperti itu, sembari kamu jaga dirinya kamu baik-baik lah, gitu loh ya. Karena nanti kalau dia nggak dapat kamu, dia bisa santet ya. Syukur-syukur kalau dia hanya melet kamu ya. Kalau dia santet kamu, gitu kan, ketika dia udah bosen sama kamu, terus dia mau ninggalin kamu, tapi kamu nggak mau ditinggalin sama dia, nah, kamu bisa disingkirkan dengan cara disantet. Atau kamu disakitin, gitu lah. Bersama dengan kamu maksa, mau meninggalkan kamu juga nanti maksa. Itu model dari energi seseorang yang mari tarik saat ini. Ya, baik, dalam bacaan kita hadir energi dari Capricorn, ada Sagittarius, ada energi dari Cancer di sini, Pisces hadir, kemudian ada energi dari Leo dan Aries ya, menutup pembacaan bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna kuning. Oke ya, terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi dalam pembacaan ini. Sekarang mari akan lanjut ya untuk ngebacain tumpukan kartu tarot dengan bunga warna hijau. Baik Libra, apakah ada kemungkinan si dianya ini tuh kembali dengan dirimu?
ada Ten of Swords, kemudian ada Four of Swords, kemudian ada energi dari The World, dan kemudian ada energi dari Wheel of Fortune di situ hadir. Kemudian ada energi dari The Moon, kemudian ada Eight of Pentacles, dan berikutnya di situ ada Nine of Swords ya. Apakah dia akan kembali lagi ke kamu? Ada kemungkinan ya, dia bakal balik lagi sama kamu gitu loh. Jadi kayaknya hubungan ini tuh memang yang diharapkan ini ada penentuan masa depannya di tangannya kamu gitu ya. Seseorang ini melepaskan kamu dia tidak bisa, tetapi ada juga kemungkinan ketika dia ngejalanin dengan kamu, dia juga akan mengalami kewalahan. Nah seperti itu ya. Kalau Mari lihat pengakuannya dia ya, dia ini tuh kayaknya babak belur gara-gara kamu. Jadi kayak ada jeritan di sini, aku tersakiti gitu, aku korbannya Libra, tolong gitu ya. Ada dramatisnya dia di sini. Mari lihat, sakit banget gue gara-gara si Libra ini itu ya. Terutama saat sekarang. Jadi andaikan kamu lihat dianya menjauh dari kamu, ini tuh seperti kayak menyerah menyerah. Tapi menyerahnya cuma sementara waktunya nih. Gitu ya. Kalau kamu datang, nggak apa nyerah-nyerah, ayo sini kita jalan lagi. Nggak berdaya tuh dia nolak kamu. Nggak berdaya. Hanya mungkin untuk sementara waktu ya. Katakan sebulan-sebulan inilah gitu ya. 4 minggu ini, 3 minggu ini ya. 3 minggu setelah kamu menyaksikan video ini ya. Nah, paling-paling dia hanya akan ya bisa lah dia tuh diem-diem sama kamu, jauh-jauh ke kamu. Karena kayaknya seseorang ini tuh butuh untuk healing. Butuh untuk healing gitu loh. Karena tadi kata Mari, dia babak belur. Mungkin kamu kayak ngerasa, apalah aku ini gak ada bikin babak belur, Cimari. Gitu ya. Gak ada, aku baik sama dia. Iya, kadang-kadang kita ngerasa gitu ya. Kita baik sama orang, tapi ya kebaikannya kita itu tuh yang kemudian dia tangkap ya versi yang tidak baiknya gitu. Jadi misalnya dia ini tuh punya konsep gitu loh, harusnya pasangan itu begini begitu gitu ya, tapi ternyata kamu tidak melakukan hal itu, kamu hanya melakukan hal yang lain ya, hal yang baik juga gitu ya. Tapi karena dia sudah punya list untuk ngecontreng, mana ini yang sudah kamu kerjakan gitu ya. Nah dan dilihat contrengannya dia kok, wah masih banyak yang belum dicontreng nih. Nah, jadi dia kayak kecewa kah, sakit hati kah gitu ya. Ekspektasinya dia bisa terlalu besar sama kamunya gitu loh. Jadi ketika ekspektasi dia ini tuh nggak kamu gapai, nah bisa dia jadi sakit ya. Misalnya dia ini orang yang sensitifan, kemudian kamu adalah pria atau wanita yang belak-belakan ya, kejujurannya kamu dianggap begitu ya, kayak panah beracun. Sakit gitu ya. Nah, di sana ya. Atau kayak kamu itu tuh ya nggak mau melekat, ayo kita bersama tapi ya kita punya kesibukan masing-masing ya. Aku punya dunianya aku sendiri, aku ya perlu bekerja, aku perlu istirahat, aku perlu bersosial, aku perlu dengan hobinya aku perlu mempertimbangkan orang tuaku, saudaraku, atau apa gitu ya. Tapi dia bisa, itu tuh kayak berharap kalau hidupnya kamu itu tuh muter, hanya perihal tentang kalian saja, hanya perihal tentang dirinya. Jadi dia bisa kayak cemburu sama orang tuamu, misal nih ya, ini contoh aja. Karena kayak dunia ini tuh maunya dia diisi oleh kamu dan dia saja. Jangan ada yang lain-lain. Sementara kamu ya kata Mari tadi, ya kamu menjalani hidup yang normal, ya kamu mau bekerja, ya kamu mau dengan hobimu, ya kamu mau berbakti, misalnya seperti itu ya kamu dengan karakternya kamu, ya kamu tidak mau merubah karakternya kamu gara-gara dia gitu ya. Kamu menjadi apa adanya aja ya, sebagaimana dirimu lah gitu ya, baik buruknya kamu mau kayak terimalah aku apa adanya. Tapi dia mungkin kayak berharap, yo jangan, mestinya kamu beradaptasi lah sama aku ya, ganti tuh sikapmu yang ini yang itu, kemudian kamu menjelma menjadi yang begini begitu. Nah itu ya,
Jadi bisa datang kecewanya dia, bukan kamu menyakiti dia secara langsung, tapi dia saja yang tersakiti. Itu juga bisa ya. Jadi mari nggak mau nuduh kalau kamu itu tuh jahat. Walaupun dia teriak-teriak di sini nih energinya dia, Libra jahat gitu ya. Aku kapok, aku sakit gitu. Ya, walaupun dia jerit-jerit, tapi nanti mari kamu serang pula kan Libra kan. Apa ini Cici Mari? Kemarin ada Mari lihat di kolom komentar. Memang ya Libra nggak pernah dibacain bagus gitu ya. Salah aja Libra ini gitu kan. Ada yang beberapa itu yang sensitif ya di kolom komentar. Makanya ya pokoknya kalau dari pihak si seseorang ini tuh, andaikan pun dia sedang menjauh dari kamu, tapi menjauh dia itu tuh kayak aku mau healing dulu, aku lagi sakit ini gitu ya. Aku sembuhin dirinya aku dulu kita. Ya. Dan seseorang ini tuh lebih kayak tunggu ya, kasih aku jeda waktu, nanti kamu datang lagi. Ada yang kayak gituan. Nanti kamu datang lagi. Ya, atau kamu kasih aja aba-aba sama aku supaya aku datang lagi ke kamu. Jadi kayak orang ini belum kapok nih. Orang ini tuh belum jerah ya sama kamu. Walaupun dia saat sekarang jerit-jerit. Ya, Libra jahat gitu. Tapi kemudian apakah dia akan pergi dari kamu dengan sebegitu mudahnya? Ya enggak. Semacam bisa ini tuh sudah ada hasrat untuk tersakiti. Seperti kayak walaupun dia sakit, namun bisa rasa sakit yang dia alami saat ini sudah menjadi kenormalan. Memang hati-hati ya. Ada memang gitu tuh kecanduan, penderitaan ya. Gitu loh. Ya, jadi kok kayaknya tidak tersakiti oleh kamu, macam ada yang dia rasa kurang. Nah itu bisa ini, mari nampak. Sebab dia kayak nggak ada berontaknya dia untuk tidak lagi dengan kamu gitu ya, nggak ada. Kalau kamu datang colek dia, ya udah ayo lanjut lagi. Gitu. Kalau kamu datang colek dia. Kalaupun kamu nggak datang colek dia, kalaupun kamu nggak yang ayo jalan-jalan, nggak pun kamu ngomong kayak gitu, tapi hanya kayak kamu tidak blokir dia, kamu kayak masih, kamu duduk manis aja gitu kira-kira ya. Kamu duduk manis aja untuk nungguin dia, nongol lagi nih ini orang. Mari lihat. Jadi belum di end ini ya ceritanya kalian ya, belum di end. Dan beberapa bisa jadinya agak-agak bingung juga ke dirinya. Kok aku nggak juga bisa lepas-lepas ya dari Libra ini. Apa kamu sempat pelet dia? Pakai white magic mungkin ya. Misalnya kamu sempat doain, kalian berdua bersatu gitu ya. Jadi doamu jalan tuh ya, mempengaruhi semesta. Jadi mau kayak gimana pun yang terjadi dalam perasaannya dia ketika dihubungan dengan kamu, ya namanya sudah ada kan programnya, ya dia harus dengan kamu gitu ya kan. Nah di sana, atau jangan-jangan memang benar kamu ada pelet dia kah? Enggak ya, canda ya. Jangan-jangan gitu. Makanya dia pun mau itu tuh kayak, iya ya kok aku ini pas dia lagi sakit, kenapa ya aku mau dengan Libra? Tapi begitu dia agak tenang, oh dadah, lanjut lagi kayak gitu ya. Dia juga bisa, kok aku jadi bodoh gini ya. Udahlah aku nggak bahagia, tapi masih aja ngotot sama si Libra ini. Bisa dia seperti itu. Bingung sendiri dia, nggak taunya dia sedang diprogram. Karena ini bermain alam bawah sadar. Maka tadi kata Mari, apakah kamu pernah mendoakan dia kepada Tuhan, kepada semesta? Apakah kamu pernah melakukan ritual-ritual yang kamu kerjain sendiri? Ataupun kamu kayak minta bantuan siapa gitu ya? Nah itu juga bisa. Makanya dia bingung, aku ini kok enggak lepas-lepas juga dari Libra ini. Gitu, ya. Dan hubungan kalian hanya akan berakhir kalau kamu yang minta berakhir. Ya. Kalau dari dia, ini tuh hanya kayak sebatas jeda. Ya, hanya ada jeda di sini kalau dari dia. Jadi otoritas tentang bagaimana hubungan ini itu tuh pure ada di tangannya kamu. Kalau kamu bilang hayu, ya hayu. Kalau kamu masih nunggu dia, ya dia akan datang. Karena akan bersama lagi. Tapi kalau kamu bilang muak gua dah gitu, misal ya, udah deh gue pengen hidup yang baru aja gitu ya.
pengen lah punya pasangan yang baru, masa pasangannya itu tuh aja misalnya gitu ya. Ya udah, maka di situ akan selesailah relationship ini. Jalan sama kamu susah, tidak mudah. Lepas dari kamu juga ternyata Maria di sini tuh sulit. Energi dari dia ya. Kalau kamu mah kebetulan Mari tidak narik energinya kamu ya. Khusus hanya narik energi dia, orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Gitu ya. Tapi itu Mari lihat, dia ini terjebak macam makan buah simalakama. Maju pahit, mundur sepet. Nah, kayak gitu nih energi dari yayang bebeknya kamu, gitu ya. Dan Mari lihat memang ada kemungkinan besar kacau ini ya, nggak tahu lah ini karma buruk apa lah yang membuat dia jumpa sama kamu ya. Enggak ya, canda itu ya. Tapi ya orang ini bisa apes-apes ini ya, ngodiar dia ini tuh ya, gara-gara kamu. Seperti itu ya. Hanya akan cuman ada jeda kalau si seseorang ini ya. Jadi tergantung dari kamu, lanjut lagi kah atau kamu lepasin kah, ini tergantung dari kamu. Tunggu aja lah, duduk manis aja kamu sebentar, tidak lama-lama ya. 4 minggu setelah kamu menyaksikan video ini ya, pasti akan ada lagi nih cerita antara kamu dengan dia. Kalau nanti sudah sebulan sejak kamu menyaksikan video ini belum ada geraknya dia, colek aja sedikit, colek tipis-tipis aja, gitu ya. Kamu pasti akan direspon, gitu. Kalau kamu masih mau balik nih lo ya, colek aja, hai kamu apa kabar? Atau kayak misal buka blokir, gitu ya. Atau kamu pura-pura aja lah, warawiri, caper-caper lah kamu depannya dia, nggak ada cerita, langsung dia samber kesempatan, dia langsung terima gitu ya, dia langsung terbuka gitu ya ke kamunya. Dia akan melakukan effort balik. Kamu hanya bilang halo, nanti dia akan garap, nanti dia akan datang merapat. Seperti itu ya. Oke, baik Libra, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Capricorn, Sagittarius. Berikut ada energi dari Cancer di sini ya. Virgo dan Gemini hadir untuk menutup pembacaan bagi kamu yang memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Oke ya, kedua filenya sudah selesai, Mari bacakan. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu ya untuk kalian pahami. Terima kasih dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.